Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama diikuti saya. Niat yang benar di majelis taklim ini karena Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatillah wa qurbillah wa sawabillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa fahma wa hilma birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Sabilillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, patut kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita diberikan ringan hati dan ringan kaki untuk berjamaah sholat maghrib karena Allah, dan diteruskan taklim bersama-sama secara istiqomah ba'dal maghrib sampai isya setiap minggu malam Senin. Ya, alhamdulillah, minggu malam Senin niku pas laire sing aran kitab sing diwaca niki, Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Beliau lahir dan besar di Mesir, lahirnya minggu malam Senin, pas digawe ngaji lahire. Muga-muga Allah ngelahirake ilmu sing manfaat, uripe dadi manfaat, amin. Pada pertemuan yang kedua ini kita masih akan bicara tentang bab yang pertama, al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan ulama. Disebut ulama itu mesti ahli ilmu, dan ulama itu bukan status yang diberikan oleh banyak orang atau status yang diberikan oleh masyarakat, bukan, tetapi Allah sendiri yang memberi status seseorang itu ulama. Dan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi status bahwa seseorang itu ulama. Sehingga karakteristik daripada ulama itu berbeda dengan kiai. Nek kiai ngoten pun panggilannya masyarakat. Kalungan serban ngimami tahlil pun fasih, ngoten pun pantas disebut kiai. Makanya kiai itu belum tentu
berkemampuan sebagai ulama, dan kiai itu belum tentu berkarakter sebagaimana karakternya ulama. Allah menyatakan misalnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di dalam ayat ini Allah memberi status keulamaan seseorang itu punya kemampuan dua hal. Yang kemampuan pertama kedalaman ilmu agama, yang kedua memiliki karakter khasyatullah. Nah, iki sing angel niku sing khasyatullah itu. Banyak orang memiliki banyak ilmu tapi enggak khasyatullah. Tapi ulama itu ilmunya mendalam, segala macam ilmu yang berkait erat dengan Islam pahami semua. Kados Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Sampai kitab-kitabe khususnya Imam Syafi'i madhabina diboyong wonten pondok-pondok pesantren. Wonten sing mondok riyen teng Syekhona Khalil Bangkalan, lahirlah Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, dan banyak ulama-ulama lahir dari pondok itu. Lalu beliau-beliau yang sudah alim-alim dari pondok itu mendirikan pondok-pondok, dan di pondok-pondok semuanya itu yang dikaji rata-rata juga kitabnya Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama. Lahirlah ulama. Muncul Romo Kiai Muhammad Tolha Hasan, Romo Kiai Basori Alwi, luar biasa. Astagfirullah, sayangi nggih kathah ulama-ulama kapundhut. Gusti Allah niku lek mencabut ilmu niku nggih dicabut sak ulamae. Mulane ten bab niki niku antara ilmu karo ulama digandeng. Karena ndak bisa-pisah. Mautul alim, mautul alam. Sedane wong alim ulama niku persasat padha karo matine alam. Jenenge alam mati niku yang bimbing imane, yang bimbing ilmune, yang bimbing ibadah amal soleh, yang bimbing akhlake pun padha dicabut kali Gusti Allah. Dadi upama daerah yang banyak ulamanya diambil Allah niku rodok gersang, tambah rawan, konflik horizontal semakin meluap, emosi seseorang susah dikendalikan. Mergo pakune ilmu dan khasyatullah pun ical. Muga-muga hilang satu tumbuh seribu. Allahumma. Ngeten-ngeten iki namung kita niki yakin setiap wilayah ada ulamanya, setiap zaman ada ulamanya, dan setiap ulama ada zamannya. Artosipun napa nek pangeran nyabut insyaallah Gusti Allah nggih numbuhaken sing enggal malih. Allahumma, sebagai pembimbing umat. Bagaimana kalau sama sekali misalnya tidak ada ulama? Astagfirullah, mboten saged bayangke kula. Makanya kita masih tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Muncul ulama-ulama yang baru, yang sejuk-sejuk. Namanya ulama itu harus sejuk memang. Karena ulama di dalam menyampaikan ilmu di tengah-tengah masyarakat niku mawa cara. Senajan to sing disampaikno kalih ulama niku ilmu tentang Islam yang benar, tapi ajaran kebenaran ora iso dadi dandanan di tengah-tengah masyarakat nek carane nyampaikno niku salah. Mulane ulama-ulama itu di dalam menyampaikan ilmu di tengah-tengah masyarakat betul-betul juga pakai ilmu.
paling boten ulama kita sing kita teladani. Sejatosipun sejak zaman Kanjeng Nabi ten Mekah 13 tahun dan Madinah 10 tahun, lahirlah para sahabat-sahabat Rasul yang kurang lebih 40.000 sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah. Lalu terjadi regenerasi setelah sahabat, ada tabi'in besar, ada tabi'in kecil, muncullah ulama-ulama mujtahid mutlak niku wau. Yang paling terkenal madzhabul arba'ah, 4 madhab. Setelah itu lahir ulama-ulama berikutnya pada zamannya tabi'in terus sampai ulama-ulama yang masuk di Indonesia yang disebut dengan wali songo. Itu juga seorang Habibullah, kekasihnya Allah, waline Allah nggih, ulamae Allah. Tandane nek wali songo riyen niku betul-betul bijak mawa cara oleh dakwah mengislamkan tanah Jawa khususnya Indonesia umumnya. Di Indonesia, di Jawa ini tidak pernah terjadi peperangan sebab bentur agama, nggak ada. Yang dilakukan oleh para wali songo itu dakwah yang betul-betul muqtadul hal, dakwah yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya, dan dakwah yang tidak konfrontatif, dakwah sing mboten nglarakne sapa-sapa. Sakniki kan pun rada usum, dakwah nglarakne wong, koyok-koyok gambare dakwah tapi maki-maki orang, gambare koyok dakwah tapi mencaci-caci, menjelek-jelekan orang. Itu bukan dakwah namanya, menyakiti orang. Dulu pernah ada gara-gara seorang wanita tampil maksiat, disebut apa ya, ngebor biyen niku. Wono sing gregeten wong wadon sitok bertampil maksiat dan gaya-gaya ngebor di demo di Jakarta, mubeng-mubeng bundaran HI, orang 3.000. Disebut-sebut si pengebor itu ahli maksiat, macam-macam dicaci maki ambek muter-muter bundaran HI. Niki mesti duduk santrine ulama. Sebab santrine ulama ngoten niku enggak efektif dakwah itu, malah justru menyakitkan objek yang menjadi sasaran dakwah. Begitu ada seorang ulama kita, Gus Dur namanya, kenapa kok muter-muter sekian banyak orang? Hak itu iku. Toh juga tidak melanggar undang-undang, koyok-koyok simpatik. Sampai Gus Dur kena fitnah, koyok-koyok Gus Dur itu ndukung pengeboran niku wau. Ternyata seorang yang menjadi objek demo 3.000 orang, padahal sing maksiat mek sak bokong itu di demo 3.000 bokong. Niku lak mboten efektif. Itu mesti duduk dakwah NU, duduk dakwah ulama dan santri-santrinya. Kan itu tidak efektif dan itu tidak manhaji, gak pakai metode yang tepat. Kalau ulama-ulama kita menyampaikan ilmu di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda, ini punya manhaj, punya cara yang khusus. Karena al-manhaju afdhalu minal madah. Ada kaidah dalam ilmu dakwah itu, al-manhaju afdhalu minal madah. Metode yang tepat di dalam dakwah itu kadang-kadang lebih penting ketimbang materi yang disampaikan. Apa artinya materi ini bener, caranya salah, tambah jadi persoalan di tengah-tengah majelis ketimbang jadi hidayah. Mulane mawa cara. Kalau di dalam Al-Qur'an ada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat ke seluruh alam semesta, mengasih sayangi alam semesta. Ayat ini kalau dibaca dalam komunitas masyarakat dakwah
para dai-dai kita semuanya ini harus menimbulkan dua hal, bahwa seorang dai harus paham Islam kerahmatan dan Islam kealaman. Islam kerahmatan itu artosipun napa? Bagaimana kita bisa faham sisi Islam yang penuh dengan kasih sayang. Sampai mendakwahkan Islam juga harus dengan wajah yang penuh kasih sayang. Enggak bisa konfrontatif, enggak bisa teriak-teriak lalu pakai pentungan ya. Enggak bisa itu. Bahwa dakwah itu aspek kerahmatannya harus betul-betul diperhatikan. Kenapa? Karena dakwah itu merangkul, tidak memukul. Dakwah itu merangkul, tidak memiting. Lah ngrangkul ambek miting niku kaceke lak titik ya. Lek ngrangkul iku kendo, lek miting iku siset. Jadi dakwah kita menyampaikan ilmu niku ojo siset-siset. Makanya terus harus paham Islam kealaman itu artinya apa? Kudu memahami kultur dan tipe masyarakatnya. Kalau tipe masyarakatnya itu masih banyak kemungkaran, masih banyak perjudian, masih banyak mabuk-mabukan, caranya dakwah jangan pakai hitam putih, lari dan mangkel nggak nyampe, harus diformat bahasanya. Kenapa ya namanya khomer, narkoba dan seterusnya itu kok bukan konsumsi minuman umat Islam? Lah kan seje to nggih. Ambek jenengan minum khomer kancane setan. Niku bener apa salah? Bener to nggih. Tapi bagi orang yang bersangkutan rumangsane menyinggung apa barang bener niku. Nah, niku lho maksudnya. Makanya untuk menumbuhkan satu mental sikap umat bisa menerima kaulan hakonnya Islam niku kudu digiring mulai teko kaulan layyina. Bagaimana kita bisa menformat Islam ini sebagai ajaran yang lemah lembut, kaulan layyina bahasa Qur'annya. Jangan menyakiti, jangan membuat orang sakit hati gara-gara dakwah. Menyampaikan ilmu tentang Islam jangan menimbulkan masyarakat sakit hati, masyarakat menjadi konflik dan seterusnya. Naik sedikit kaulan karimah. Bagaimana bisa menformat Islam itu setiap orang mendengarkan penyampaian Islam seolah orang itu dimuliakan oleh Islam. Menemukan rumus-rumus hidup yang mulia dunia akhirat. Itu namanya kaulan karimah. Naik lagi satu langkah, kaulan shawaba. Artinya ungkapan-ungkapan keislaman yang apabila orang mendengarkan, mustami' mendengarkan itu merasa dia kalau melakukan itu akan banyak pahala yang didapat. Kaulan shawaba, ungkapan yang tepat, dimotivasi dengan berbagai macam pahala-pahala. Misalnya wonten tiyang maos kitabe Mbah Hasyim Asy'ari, namanya Adabul Alim wal Muta'alim. Wonten mriku niku dipun dawuhaken, man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab khati'atuhu ayyama hayatih. Siapa yang mencintai ilmu dan mencintai ulama, dia tidak dicatat kesalahannya sepanjang hidupnya. Loh, kan lumayan. Niki jenenge kaulan shawaba. Memotivasi umat supaya ada greget, ada gandrung, ringan hati dan ringan kaki menuju majelis-majelis ilmu yang dicintai oleh Allah
dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh arwahul anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wassolihin. Sampai Al-Qur'an saja menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, khitabnya kan khosun lil mukminin saja. Sehingga benar-benar orang yang ditakdir oleh Allah ringan hati dan kaki mendatangi majelis pasti panggilan keimanan, bukan yang lain. Kalau dia panggilan keimanan, biasanya mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketika dibekali oleh Allah ilmu yang manfaat, maka ilmu manfaat itu akan terus meningkatkan greget ngamal soleh. Ketika greget amal solehnya meningkat, lalu Allah anugerahkan keikhlasan saat ngamal, disitulah umat Islam akan bisa menikmati rasa nikmatnya Islam. Nah, kalau umat Islam kula jenengan sedaya sing rada awam-awam ngeten iki wis iso ngrasake nikmate amale Islam. Amal soleh di dalam Islam wis iso menikmati, Allah akan mendorong setelah rasa nikmat itu ada, namanya istiqomah. Nah, ketika sudah ada istiqomah, maka Allah akan memunculkan dari amal istiqomah itu fadilah wa hikmah, urgensi, keutamaan dan hikmah kemanusiaan dari amal itu akan dimunculkan oleh Allah, sehingga terus istiqomah, terus nambah ilmu, nambah greget amal, nambah gerakan dakwah. Disitulah artinya Allah sedang membekali umat hamba Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Muga-muga kita saged istiqomah. Niki bayangane umat kan tasik Covid-19. Dadi udan-udan maneh wau nggih. Jadi oleh sakmene iku alhamdulillah. Muga-muga ditambah niki mengke sing ngrungokno tambah, sing oleh ilmu nggih tambah. Nikmate wong ngaji niku salah satune ngene iki wau. Salahe ora dicatat selama hidupnya, selama dia tetap ngaji. Dadi wong sregep ngaji niku upama dhek nglakoni dosa ngono ora sempat mental gede dosane niku nggih. Lekas membesar dosanya, suka ke majelis, diampuni dosanya. Sampai wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hut fil bahri. Dawuh Kanjeng Nabi, bahwa orang yang suka mencari ilmu itu akan dimintakan ampun oleh kullu syai', oleh segala sesuatu yang ada di 7 langit dan 7 bumi ini, hatta al-hut, sampai ikan-ikan di laut niku ngertos lek jenengan sakniki lenggah sami-sami ngaji niku ngertos dijalukke sepuro. Malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikat hafadhah yang diciptakan oleh Allah khusus untuk mencari orang-orang yang berada di majelis ilmu dan majelis zikir juga memayungi sayap-sayapnya di atas kita. Saking mulyane wong seneng ngaji. Tapi nggih jenengan gak didudoi upama ketok tambah melayu jenengan. Sayap-sayapnya ning dhuwure ngene. Terus ikan-ikan suarane padha istighfar jenengan tambah ngreges ngeri. Tapi kita yakin wong niku dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki motivasi bagaimana kita sebagai umat memahami Islam sebagai ajaran yang membina tauhid benar, Islam sebagai agama yang menuntut ilmu yang banyak sebagai pakem amal solehnya, Islam sebagai ajaran yang menuntut amal soleh, menuntut berakhlak mulia, berkomunikasi yang wajar terhadap siapapun. Niki lek mboten ngaji tobakon antobakin dari tahap demi tahap nggih mboten saged nglakoni ngamal sing bener.
Makanya nek diwaca sekian ratus dalil tentang motivasi berilmu, tentang fadilah ulama, orang-orang yang berilmu, luar biasa. Kenapa Anda akan bisa tersebar ilmu di mana saja tanpa ulama? Karena ulama itu sudah dijadikan Allah sanad ilmu yang muttasil tembus sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalu niki kita sanate saking Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Al ilmu hayatul Islam. Ilmu itu panguripane Islam. Al ilmu hayatul Islam. Ilmu itu penguripane Islam. Semakin orang tambah umurnya, tambah ilmunya, insya Allah Islamnya itu tetap akan hidup. Tandanya Islam hidup dalam kehidupan kita, maka gerakan harokatul a'mal tambah matambah. Niku jenenge Islami urip. Wa imaduddin, ilmu itu juga pilarnya agama. Bagaimana orang bisa menegakkan agama secara benar kalau tidak ada ilmu? Nonsen. Waman 'allama ilman atamallahu ajrahu. Barang siapa yang belajar ilmu, Allah. Barang siapa yang mengajarkan ilmu, Allah akan menyempurnakan pahalanya. Waman ta'allama fa'amila, barang siapa yang belajar ilmu lalu dia mengamalkan ilmu yang barusan didengar tadi itu, allamahullahu ma lam ya'lam, Allah akan mengajari orang itu sesuatu yang belum dimengerti. Nanti ketika kita ngertos ilmu satu bab, dua bab, lalu kita punya rencana untuk melakukan ilmu itu, Allah akan mulang tiang niku. Allah akan mengajar langsung orang itu dengan ilmu macam-macam. Bisa saja dengan ilmu laduni. Jadi nek kepengin sering oleh ilmu laduni, sing sering ngamal berdasarkan ilmu yang difahami. Semakin dia ikhlas ngamal terhadap ilmu yang difahami, maka Allah akan membekali wa allamahullahu malam ya'lam. Allah akan mengajari orang itu sesuatu yang belum dimengerti. Muga-muga sakit ngoten, Allahumma. Bapak Ibu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh libni Mas'udin radhiyallahu anhu, dawuh Kanjeng Nabi dateng Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sesaat. Biasanya yai seputen pondok saatan niku sak jam. Ba'dal maghrib sampai isya wonten sak jam. Lek mboten wonten dimaknai sesaat ngoten mawon nggih. Ben masuk. Lek Mbah Yai Tolhah dimaknani sesaat. Saya imut beliau ngawas lerbuan niku teng griya niku. Julusuka sa'atan, dudukmu sesaat. Fi majlisi ilmin, di majlis ilmu kados sonten niki. La tamassu qalaman, kamu juga tidak membawa pulpen lah ya persis teng nggih. Muqtadul hal kitab niki gitu ya. Kecuali yang bawa. La tamassu qalaman, kamu tidak membawa pulpen. Wala taktubu harfan, dan kamu juga tidak menulis satu huruf pun. Ora nggo pulpen kok arep nulis napa gitu. Dadi wis pasti iki. Wala taktubu harfan, dan kamu juga tidak menulis satu huruf pun. Itu khairun laka, itu masih lebih baik bagimu min itqi alfi raqabatin, daripada kamu memerdekakan budak 1000 budak. Lho regane larang, mulane yo abot, tandane abot, sing teko ora akeh. Pokoke majelis-majelis ilmu ten pundi mawon. Mas Yai Marzuki dinten napa? Selasa nggih. Ya sik rame swalayan MOG ngono ya niki. Sebab napa? Regane larang.
Wong lungguh-lungguh ngaji kali Yai Marzuki Selasa, kajiane luar biasa. Niku mergo regane larang diganjar padha karo memerdekakan 1000 budak. Masya Allah. Durung mengke mantun ngaji uluk salam atau melihat kiai ini wa nadruka lan pandanganmu ila wajhil alim kepada wajahnya orang alim itu khairul laka lebih baik bagimu min alfi farasin daripada 1000 kuda tasaddaq tabiha di mana 1000 kuda itu engkau sedekahkan fi sabilillah di medan pertempuran dan peperangan di jalan Allah. Memandangi Yai Marzuki, memandangi Yai Tolhah Riyen, memandangi Yai Basori Alwi niku ganjarane koyok jenengan nyodakohke 1000 kuda untuk perang di jalan Allah. Sama hitung dhewe lah, kuda saiki sitok piro? Ping 1000. Masyaallah. Ya. Wasalamuka yes. Ngaji enggak nggawa pulpen, enggak nyatet apa-apa itu lebih baik dari memerdekakan 1000 budak. Penglihatanmu kepada wajah orang alim itu lebih baik daripada sedekah 1000 kuda untuk perang di jalan Allah. Wasalamuka dan salammu alal alim kepada orang alim khairul laka itu lebih baik bagimu min ibadati alfi sanatin katimbang ibadah 1000 tahun. Lebih baik mengucapkan salam kepada orang alim itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Kira-kira model hadis ngeten iki gambarne Gusti Allah ki murah apa larang? Jawab. Ngeten-ngeten niki nggambarke Gusti Allah niku murah napa larang? Murah, tapi masa didol murah rapate ana sing tuku. Iki aneh, urusan iman wis ngeten iki. Urusan iman. Insyaallah. Muga-muga pinaringan semangat berilmu pengetahuan. Wa qala lan dawuh siapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqihun, orang yang faqih, orang yang memiliki pemahaman agama yang mendalam, namanya faqih, sangat mendalam, semua ilmu koyok-koyok faham, pokoknya all round lah, faqihun, sangat mendalam. Wahidun, ya mek wong siji, awalim faqih, satu orang. Mutawarri'un, dan beliau faqih itu wirai temenan, jogo dari hal-hal yang subhat apalagi yang haram, dijogo temenan. Mulai tekok golek rezeki, nyambut gawene, rezekine, pakaiane, panggonane, betul-betul dijogo tekok barang sing subhat utawa apalagi sing ojo sampai awak iki ketiban subhat utawa ketiban barang haram, jogo temenan. Nah, fakih koyok ngoten niku asyaddu ala syaiton, setan luweh berat oleh nggodha min alfi abidin katimbang 1000 orang ahli ibadah mujtahidin yang sungguh-sungguh jahilin tapi bodoh gak ono ilmune. Mulane beda wong fakih niku turune mawon gawe ganjaran. Gitu nggih. Nggih. Ya bisa dikatakan ya umume wong turu niku ya barokah pokok budale turu diniati. Wong turu ana ilmune ambek turu gak ana ilmune iku beda ganjarane. Lek turu ana ilmune ganjaran gedhe iku. Wong sebab turu ki gak iso maksiat. Mulane lare-lare niku teng pondok teng griya nu, bah kula wau badhe teng mriko keturun, bah alhamdulillah kon gak maksiat ning dalan.
Turu itu bisa meninggalkan maksiat, bisa meninggalkan zina mata, zina tangan dan seterusnya lah. Sebab tuh mulane lek turu diniati sing sae. Maca-maca sing Kanjeng Nabi inggih maca ayat kursi, Amanar Rasul, surat Al-Ikhlas ping 3, Al-Falaq sepisan, An-Nas sepisan pun budal turu oleh, utawa bacaan-bacaan tidur teng kitab Bidayatul Hidayah nika sak tangine apa sing diwaca. Kathah nggih donga-donga budal turu ambek donga-donga tangi turu. Saking hebate ilmune teko Kanjeng Nabi diparingke ulama, turu mawon gedhe ganjarane. Jadi wong fakih siji mutawarrik sing wiraki. Muga-muga nggih kula jenengan sedaya niki ya saged wiraki. Muga-muga nggih Allahumma. Usum-usum corona kadang-kadang ya kena pengaruh muni ngene masyarakat awam niku. Wala Pak Ustad golek sing haram angel kok sik ngomong sing halal. Golek sing haram angel apa maneh golek sing halal. Zamane wis zaman edan Pak Ustad, lek ora edan ora keduman. Bahasan wis edan tetep ora keduman. Yo kapokmu kapan? Kan mesine gak ngono. Sebab bahayane wong niku lek ngawur terus nekat pekerjaan sing ora bener dilakoni, rezeki sing duduk hae disasa. Niku mengke ya berarti mbandani atine. Yang dimakan melahirkan darah dan darah menggumpal menjadi hati ini ora karo-karuan. Makanya makanan itu mempengaruhi kerentek-kerenteke ati. Nek sing dimakan niku barang halal, ya kerentek-kerenteke iku sing apik-apik. Mergo kerenteke ati apik sing mlebu ning awak niki barang halal. Mengke ati ku menyinari pikiran, sing dipikir iku ya sing genah-genah. Lek sing dipikir niku genah-genah, kok lakune ya genah. Singkate Abah Hasyim Muzadzir nanti dawuh, nek sing mlebu putih mosok sing metu ireng. Nek sing mlebu putih mosok sing metu ireng. Nek sing mlebu putih metune ya putih, insya. Nek sing mlebu ireng metune ya. Nek sing mlebu halal metune berupa af'al ya sing sae-sae. Nek mlebune iki barang haram kok metune menjadi af'al, perilaku-perilaku, pikiran-pikiran nggih sing peteng-peteng. Ora ana wong udu SD SB terus meledos oleh 100 juta sregep jamaah, ora ana. Mesti jedandol pikirane apa nglencer ngentekne dhuwit iku mau. Akhirnya kekeselen rekreasi tek ngentekne dhuwit peteng iku mau. Ora kober ning masjid. Moga-moga sak susah-susahe golek barang halal tetep berikhtiar berjuang sing halal. Karena mencari yang halal itu wajib bagi seorang muslim. Untuk dirinya, untuk keluarganya, ada istrinya, ada anak-anaknya. Mulane wong lanang niku yang tanggung jawab memberikan ma'isyah ya abot. Tapi nggih mulya. Saabot-abote suasana berekonomi susah dicari, tapi tetep golek sing halal. Dikekno istri sing halal, dikekno anak-anak sing halal. Saya yakin itu termasuk suami ahli surga yuk. Besok gak kakean ruwet ten akhirat, gak dituntut bojone, gak dituntut anake goro-goro ma'isyah niku wau. Muga-muga tetap diberi kemudahan. Mulane ada ulama yang menyatakan nek kepengen urip iki dikei gampang. Ibarat golek rezeki gak sampai keteteran, gak sampai ninggal-ninggal ibadah. Niku duwe 3 perkara terus. Nggih. Ketika kita ingin mudah
menghadapi rezeki jatahe pangeran gampang, menghadapi problem hidup pun juga menjadi mudah. Maka kalian harus memiliki 3 hal. Yang pertama, a'lamukum, jadilah orang yang banyak ilmunya. Napa sepisan wau? A'lamukum, jadilah orang yang banyak ilmunya. Wong niku nek akeh ilmune, iki iso, iku biasanya ya gampang. Ngene apa nggih? Sing kangelan niku gak ana ilmu. Iki gak iso, iku gak iso, iku ya gak iso. Serba gak bisa, ya kangelan. Mulai ilmu skill, ilmu apa iso, iki ya dikai gampang bae Gusti Allah. Itu bahasane a'lamukum. Jadilah orang yang paling mengerti lah tentang hidup dan kehidupan ini. Mula supaya paling mengerti ya kudu belajar, kudu ngaji, kudu taklim, sekolah, kuliah dan seterusnya supaya menjadi a'lamukum. Satu syarat untuk mendapatkan kemudahan hidup adalah banyak hal yang harus dimengerti. Yang kedua, atqakum, jadilah orang yang paling takwa kepada Allah. Sebab wong takwa niku dalil nas Qur'ane jelas, hidupnya mudah. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang a'ta, suka memberi, dermawan, wattaqa, dan orang-orang yang memiliki greget untuk menjalani perintah-perintah Allah, nyegah sing dilarang, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya pahala kebaikan dari amal baik yang dikerjakan, fasanu yassiruhu lil yusra, kami Allah akan menjamin hidup orang itu mudah. Logika yang dibangun Al-Quran terhadap umat niki, sepiro tingkat gampange ngadepi kehidupan ada kaitannya dengan seberapa tingkat jiwa lomane dan tingkat ketakwaane. Orang dengan rezekinya yang melimpah dia loman, ndak lupa zakat, ndak lupa infak, ndak lupa sedekah, wajar-wajarlah. Seperti yang didhawuhno Allah lan Kanjeng Nabi, nek wis senisab wayahe zakat ya zakat, gak sampai senisab ya sedekah ya infako. Perintah-perintah Allah ayo padha dijalani, dicakno. Itu salah satu cara untuk menjalani hidup dengan mudah. Surat At-Tolak nggih ngoten, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang taat kepada Allah, Allah akan memberikan kehidupan yang mudah ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan. Sesulit apapun problem yang dihadapi, sepelik apapun problem hidup yang kita hadapi, anak, rezeki, keluarga, dan macam-macam lah, Allah tetap akan menjamin hidup mudah bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Niki sing atqakum. Tapi ayat itu terusane, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhila, napa? Bakhil ya. Jawane napa bakhil niku? Medhit, pelit, wa ala alihi wa sahbihi. Wakil lah padan katane, karena memang bahasa wahyu niku lek diterjemah pakai bahasa ajam kayak bahasa Indonesia niku kandungan moralnya enggak gaduh. Satu-satunya bahasa yang dekat untuk memaknai wahyu niku Jawa. Mulane kiai-kiai niku ning pondok-pondok ora wani maknane kitab gak atik basa Jawa iku gak wani. Kenapa? Kalau Indonesia itu gersang moral. Bapak kepada anak ya kamu, anak kepada bapak ya kamu. Mak kampret kabeh.
Anak ning bapak ya kamu, bapak ning anak ya kamu. Nek Jawa kan enggak. Bapak ning anak sliramu, lah anak ning bapak panjenengan. Ada kelas moral. Niki hebate Jawa. Makanya kiai-kiai kita enggak akan berani maknani kitab ten pondok-pondok ninggal basa Jawa. Mulane kula mengke nggih ngoten kadang-kadang pakai Jawa mawon. Kalau padan katanya Indonesia enggak bermoral misalnya ya pakai Jawa mawon. Toh di sini kan enggak ono sing ora Jawa. Sedaya ono Jawane. Niki yang terakhir ada a'lamukum, ada atqakum, ada anfa'ukum. Jadilah orang yang paling bisa memberi manfaat pada kehidupan orang lain. Wong niku semakin gede manfaatnya kepada orang, hidup orang itu akan mudah. Kenapa? Ketika dia memberi kontribusi manfaat pada orang lain, maka orang lain itu seneng, orang lain itu simpatik. Semakin banyak orang simpatik, memberi jalan mudah kehidupan orang ini. Maka anfa'um yang dibanggakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang besar manfaatnya untuk kehidupan orang lain. Paling tidaklah minimal para rawuh, nek gak iso memberi manfaat kepada orang lain, jangan merugikan orang. Kalau tidak bisa memberi kontribusi kepada lingkungan, jangan mengganggu lingkungan. Karena sampai Kanjeng Nabi sumpah-sumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, diulang 3 kali loh. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Lajeng sahabat tercengang. Waman ya Rasulullah, sinten Kanjeng Nabi yang jenengan nyatakan sungguh demi Allah tidak beriman? Yaitu orang yang tetangganya tidak nyaman gara-gara kelakuannya itu. Orang yang tetangganya tidak terjamin rasa nyaman dan aman karena tingkah kejahatannya itu. Mula paling dibenci Allah dan Rasulnya kalau orang tidak mampu menjamin rasa nyaman terhadap tetangga. Moga-moga saged nglampahi sonten niki diparingi ilmu manfaat, semangat beramal soleh, dan mudah-mudahan majelis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina wa a'malina, Allahumma barik lana fi amwalina wa arzakina, Allahumma barik lana fi ta'limina wa tarbiyatina, Allahumma barik lana fi da'watina wa tablighina, Allahumma barik lana fi kasbina wa jihadina, Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'i la yusma'. Allahumma nadhim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa asimna minal bala' wal waba' wa ta'un wa min syururil a'da'i wa syayatin wa nafsil ammarati bisu'. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala' wa tarkis saqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal, ya Allah hawil halana wa hala baladina Indonesia ila ahsanil hal. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal afiyata wal yaqin wa thabata alal haqqi wal wafat alal islam wal masira ilal jannah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.